Walaupun kita nggak percaya, karena logika kita kan jalan terus. Tapi saya katakan, ya, pokoknya ini. Maaf, kalau kita ambil ekstrimnya. Kenapa sampai ada kelompok-kelompok, baik itu sekte-sekte tertentu yang kita sering dengar, mau Jim Jones, mau David Koresh, mau siapa lagi. Maaf, kenapa kelompok-kelompok Islam besar radikal seperti itu? Karena begitu mereka terima sesuatu, langsung dicerna dan diterima serius dalam hidupnya. Bisa bayangkan kalau semua orang Kristen memiliki cara hidup seperti orang-orang itu. Ini kan untuk kebenaran. Betul? Jadi kalau sampai hari ini, misalnya kita sadar aku ini sudah lama jadi Kristen, kenapa kok masih begini terus? Maka jawabannya hari ini kita tahu. Karena kita nggak mau apa? Ayo, nggak mau apa artinya? Nggak mau sungguh-sungguh melakukan apa yang tertulis. Kita masih sering kali bargain dengan Tuhan. Iya, kalau tidak, terus bagaimana? Itu membuat kita nggak bisa serius melakukan apa yang dia katakan. Kenapa Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti anak kecil? Karena anak kecil itu trust papa mamanya 100%. Perhatikan anak-anak kecil, gak pernah ada keraguan-raguan sama sekali. Papa mamanya ngomong apa? Kalau masih kecil ya, kalau sudah gede lain lagi itu anak. Betul? Waktu masih kecil, waduh. Papa mama ngomong apa mereka nurut. Kenapa? Karena trust. Nah, Papa di surga ingin kita seperti itu. Contoh-contoh kecil, ya ini cuma contoh saja. Jelas firman-Nya berkata, ampunilah musuhmu, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Nah, kalau kita sudah makin gede, makin pintar, kita pasti menganalisa dulu. Tunggu musuh yang bagaimana, orang yang bagaimana. Betul? Kita analisa lagi, kita pikir-pikir lagi. Kita nggak bisa langsung, ya Tuhan. Ini yang kurang dari kita. Kenapa? Jawabannya lagi sekali. Karena kita belum mau menundukkan pola pikir kita 100% kepada kebenaran. Harusnya begitu. Betul-betul tuh. Abraham contohnya lagi sekali sore itu luar biasa. Nggak kenal siapa yang bicara. Besok kamu pergi. Berangkat. Nggak sendirian. Bawa keluargamu. Saudara bayangkan berapa ribu ternaknya hari itu. Kalau zaman sekarang itu berapa mobilnya itu. Bawa pergi semuanya. Wah, itu nggak main-main. Nah, ini yang Tuhan cari dari antara kita. Mau nggak? Yusuf contohnya di Mesir itu lebih gila lagi. Dari masih muda Yusuf itu sudah melatih. Sayang Alkitab tidak menuliskan dengan jelas bagaimana cara Yusuf bisa mengenal, mempercayai Tuhannya seperti itu. Sampai mengalami banyak penderitaan, kesulitan. Dianggap kecil. Coba salah seorang baca dulu Kejadian 45. Ini pola pikir Yusuf. Ya, kita enak aja setelah baca ayat ini karena kita sudah tahu akhirnya bagaimana. Bayangkan kalau waktu itu kita belum tahu apa-apa. Inilah kedua kalinya dia jumpa kakak-kakaknya. Tapi itu pertama kali dia ngaku kalau dia itu adik mereka. Perjumpaan pertama nggak ngaku kalau aku ini adikmu. Hari itu pertama kali dia juga lihat Benyamin. Setelah sekian lama dia nggak pernah ketemu. Ayat yang keempat mulai sampai ayat yang ke-7. Silakan dibaca. Nah, baru mengaku itu. Aku saudaramu terus. Nah, ini kan jelas. Karena kamu menjual aku ke sini. Lihat cara dia berpikir. Dia ngakui, kamu yang jual aku ke sini. Tapi di ayat 7, lanjutkan ayat yang ke-6. Oh, sorry. Kalimat yang terakhir ayat 5, itu penting. Coba baca lagi. Nah, saudara, ini cara berpikir. Kamu memang yang jual aku ke sini. Betul? Itu fakta.
Tapi sebetulnya Bapa di surga yang menyuruh aku mendahului kamu. Ngerti kalimat ini, saudara? Kalau dipikir kan membingungkan. Loh, katanya bilang kamu yang jual aku. Sekarang bilang Tuhan yang mendahului. Ngerti maksudnya ini? Fakta diakui. Memang begini keadaannya. Tapi sesungguhnya di atas fakta ada fakta lagi. Ayat yang ke-6, terus. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan kembali. Masih ada 5 tahun lagi. Terus. Ayat yang ke-7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ya, saudara perhatikan ini. Andreas bacakan terjemahan apa NLT ya. Yang lebih ayat yang ke-7-nya. Ayat 7 ini. God has sent me ahead of you to keep you and your families alive and to preserve many survivors. Amin, luar biasa. Nah, sekarang diakui lagi. Tuhan yang menyuruh aku kesini mendahului kamu. Padahal dia ngomong, memang kamu yang jual aku kesini. Saudara perhatikan, fakta apapun yang kita lihat di depan kita. Loh, kan namanya fakta, bukan saja kelihatan kan fakta. Jangan percaya fakta itu dulu, karena masih ada fakta di atas fakta. Mudah-mudahan mengerti kalimat ini ya. Saya nggak tahu istilah yang lain. Ya, ini fakta. Ya, masalah kita hadapi, penyakit kita hadapi, itu fakta. Tapi percaya nggak masih ada fakta di atas fakta lagi? Nah, itu yang dialami oleh Yusuf. Kalau saudara dan saya bisa memiliki pikiran Kristus, maka fakta sesungguhnya bukan yang kita lihat. Ya, walaupun hitam di atas putih, itu sudah fakta bukan? Tapi sesungguhnya ada di atas itu ada fakta lagi. Fakta itulah keputusan Tuhan bagaimana. Fakta yang kita hadapi, jangan anggap itu fakta lalu final. Mengerti saudara? Ada fakta lagi di atas itu semuanya. Amin. Saya percaya ya, nanti saya harap ada beberapa saudara memberi kesaksian soal hal ini. Jadi fakta bagaimanapun, kalau kita mau tunggu Tuhan, ada fakta lagi. Nah, inilah bentuk pola pikir orang yang diperbarui pikirannya. Dia nggak menyerah kalah dengan fakta yang kelihatan. Sudah masih tunggu ada fakta lagi di atas itu. Karena pikiran kita, mindset kita diubah luar biasa. Ya, maka itu saya katakan tadi, kalau kita lihat ini, enak bacanya. Karena dia sudah dialami Yusuf. Dan pas pada waktu itu. Coba bagi yang belum tahu, saya tunjukkan. Saudara tetap beri tanda, Kejadian 45, kita kembali ke situ. Bacakan sekarang Mazmur 105. Ayat 17. Ya. Ayat 17 sampai 18 dulu. Mazmur 105. Salah seorang, silakan. Kalau saudara baca kondisi ini, mau fakta apa lagi yang ditunggu? Karena fakta itu sudah nggak enak betul yang Yusuf alami. Ya, silakan. 105 ayat 17. Inggris, Indonesia boleh, silakan. Ayo. Joseph ya. Sold as a slave. Terus ayat 18 ini ngeri. Ya. Lebih dari anjing bukan? Kakinya masuk dalam belenggu. Lehernya pun dirantai besi, saudara. Mau lari kemana? Ayo, mau lihat fakta apa? Kalau begitu keadaannya. Oke? Tapi lihat ayat 19-nya. Nah, ini fakta di atas fakta itu. Ayat 19-nya. Nah, perhatikan. Foretold, tahu itu? Apa yang dinubuatkan, yang dijanjikan, sampai itu digenapi. Lanjut lagi. Atau ulang dari depan, ayat 19. Sampai firman itu membuktikan janji itu benar. Saya kagum, saudara. Lagi sekali. Fakta yang dihadapi Yusuf apa? Penjara yang seperti itu. Kaki dirantai, leher dirantai. Itu faktanya.
Tapi kenapa dia bisa percaya? Walaupun kita nggak percaya, karena logika kita kan jalan terus. Tapi saya katakan, ya, pokoknya ini, pokoknya ini.